Hai, kembali lagi bersama dengan anak Samindo, teman-teman. Kita mau bahas dulu terkait dengan pergerakan ISG dan juga saham-saham yang menjadi picklist kita di anak Samindo. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa bantu kita juga untuk dengan dukung channel ini terus dengan cara like, comment, and subscribe channel ini agar bisa berkembang dari hari ke hari. Teman-teman, kita bahas dulu untuk pergerakan ISG kemarin di perdagangan Jumat ya, melemah 0,5%, cukup dalam. Pagi-pagi dibuka kalau saya nggak salah udah 0,3 apa, udah langsung 0,5 saya lupa. Cuman memang melemah. Untuk ISG juga trennya masih melemah nih ya, trennya melemah meskipun foreign mulai masuk pelan-pelan. Untuk target pelemahan kita sampai dengan 6.800an wilayahnya, jadi kita sedang menunggu. Jadi gini teman-teman, kita bisa lihat nih EMA 60 dan EMA 100 nya sudah mau golden cross. Belum ya, ini di sini 677 dan 673 kurang 1 poin lagi akan golden cross. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk dalam jangka menengahnya mungkin akan kembali menguat ya. Mengingat untuk ISG masih cukup baik, tertahannya di 6.500an aja nih sampai dengan 6.900 yang belum bisa ditembus untuk kembali ke wilayah 7.000-annya. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih, kemarin sempat ada yang nitip di komen ya, minta dibahas ada 2 saham dia ingin kita bahas. Terima kasih untuk masukannya. Langsung aja kita akan bahas sebisa mungkin menurut versi kita teman-teman ya. Jadi ada yang komen untuk minta bahas saham Pegeo dan BMTR. Coba kita buka dulu BMTR. Oke. Ya, terima kasih untuk yang sudah request. Coba kita bahas ya teman-teman, mungkin secara style kita ya. Jadi kita tidak mematok ini harus gini, tapi style kita mau coba bahas teman-teman. Oke, jadi begini, kita buka dulu dari BMTR. BMTR ini kan sahamnya, tahulah ya, sahamnya yang punya media besar nih ya, dari sahamnya Pak Haritanu. Nah kan BMTR. Oke, BMTR untuk secara pergerakan dari teknikalnya bergeraknya masih tertahan di area MA 100 ya. Maksudnya secara tren dia masih tertahan di area MA 100. Nah, ini sebenarnya agak rawan-rawan juga nih. Ini kita dulu sempat bikin ya beberapa kali untuk ini dulu sebelum jauh cross ke atas ya. Justru ini udah cuan banyak nih yang dulu sempat ngikutin kita, tapi ya udah kita coba bahas dulu untuk yang terbarunya. BMTR kita gambarnya begini aja, target pelemahannya akan menguji sampai 300-an nih ya, 300-an. Kita akan ngomong sampai 300-an karena sudah mulai masuk ke wilayah downtrendnya. Kemudian dia dalam beberapa waktu terakhir juga melemah terus, sebenarnya udah kena kemudian mantul lagi. Semoga nanti pantulannya bisa terus ya, jadi ini jadi turun masuk gitu tapi nanti naik kita jual. Jadi kalau kita sendiri mungkin untuk tipe sama-sama seperti ini nih justru lebih suka untuk main cepat aja ya. BMTR. Oke, kita coba cek dulu perdagangan terakhir untuk BMTR. Sorry, ini harusnya coba kita lihat ya di 16 Agustus kemarin. Nah, ada buangan cukup masif dan yang nampung juga YP, CC, ZP, ada ZP masuk. Coba kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir ya masih buangan teman-teman ya. Jadi ini kita lihat di sini ya, tanggal pertengahan Juli kemarin sampai sekarang memang melemah. Jadi memang saham ini mungkin TP ya yang sudah punya dari wilayah kita ya. Di sini batas kita di 290 ya, kemarin berhasil naik lagi. Justru udah TP ya. Ini realisasi, mungkin mereka udah punya barang dari sini bahkan ya dari awal Q1 mungkin sampai kemarin dan kemudian melakukan aksi taking profit. Jadi untuk ini kemungkinan masih akan terus melemah. Nah, sebenarnya kita cukup worry karena secara pergerakan MA 20 mau dead cross ke MA 60 nya nih gitu. Dan pergerakannya semakin tipis ya. Untuk pergerakannya range wilayahnya pergerakannya semakin tipis di sini nih ya. Dia kalau tidak break di wilayah ini ya nggak apa-apa teman-teman, bisa tektok di sini. Tapi kalau untuk ketika dia break ya bisa perhatikan dia keluar dulu. Kenapa? Ini kita lihat tekanannya foreign flow-nya memang keluar, jadi asing juga keluar. Kemudian secara swastik juga di oversold terus, ini buang terus. Memang ada potensi untuk naik tapi belum panjang karena belum ada momen kita melihatnya ya. Secara rasa juga masih melemah. Oke, coba kita lihat secara secara asing. Kalau BMTR dulu ya. BMTR.
Ya, gini, asingnya keluarnya cukup banyak ya. Ini kita lihat di sini Juni ya. Juni ini memang kenaikannya cukup lumayan nih. Kalau tadi kita lihat ya dari Juni ini naik seret gitu kan. Kemudian mulai Juli, mulai pertengahan Juli tanggal 12 ini mulai dibuang. Coba kita lihat Juli tanggal 12. Ya, semakin menipis ya untuk asingnya. Kemudian ada akumulasi tapi habis itu udah dibuang, banting habis sampai dengan hari ini perdagangan terakhir kita ya. Jadi memang untuk BMTR kayaknya memang sudah ada aksi profit taking. Jadi yang mau masuk tunggu dulu, tunggu cooling down dulu sampai mana. Selama batasnya di atas 300 kita masih oke. Kalaupun nanti ada pelemahan, nah kita takutnya dia akan ada pelemahan, jadi targetnya cukup dalam 270 ya, targetnya 270 untuk pelemahan dari BMTR. Yang belum punya bisa perhatikan wilayah-wilayahnya sampai dengan sini 300 sampai dengan 270 untuk ya. Untuk yang udah punya, kalau risk rewardnya udah mungkin lagi posisi floating loss di atas 5% ya udah cut loss udah ya. Jadi biasakan disiplin teman-teman ya. Mungkin kita belajar dari pemain-pemain besar, mungkin ada Kojon, kemudian ada Omben, ada MY, ada LME, ada Belvin, mungkin semua yang diajarkan, ada Om Bekti, itu semua yang diajarkan sama saya kira ya. Jadi tegas untuk cut loss gitu ya. Kalau udah kedalaman cut loss gitu, kecuali mau nunggu tapi kita nggak tahu sampai kapan. Jadi batasi resiko ya, karena yang diamankan tuh duit teman-teman semua ya. Batasi resikonya di atas 3% udah cut loss aja. Misalnya targetku 3%, ya suka nggak suka 3% ya cut loss, atau mungkin 5% suka nggak suka cut loss. Tapi untuk saham begini mungkin naiknya juga kan kayak gini nih, bisa langsung berapa, 14% gitu kan, atau di sini 4%. Nah jadi risk rewardnya setidak-tidaknya 1 banding, kalau orang-orang mungkin 1 banding 2, kalau saya mungkin 1 banding 1,5. Jadi bisa juga gitu, tapi 1,5 memang kadang 0,5% habis untuk fee ya. Jadi ya udah 1 banding 2, itu mungkin yang orang-orang sering ajarkan atau sering sharingkan juga. Jadi untuk menahan trading itu agar modalnya tetap stabil ya. Jadi yang kita batasi adalah kerugiannya gitu ya. Sebenarnya kalau posisi uptrend, kemudian kalau dulu punyanya dari sini uptrend gitu kan, apalagi pas baru golden cross uptrend, ya udah biarin aja. Ini naik di sini TP ya nggak apa-apa, justru disyukuri. Kalau dari sini naiknya, saya kira kalau dari 270 sampai ke 340 aja udah 70 poin tuh, udah berapa persen tuh ya dari 270. Nah itu udah 10%an, udah lebih harusnya ya. Ntar coba kita cek, jangan sampai salah juga nih. Tapi harusnya udah lebih banget. Udah lebih banget kalau misalnya punya dari 270 nih sampai 340 aja tuh udah 20% ya. Tuh 20%. Jadi sebenarnya gitu teman-temannya untuk pergerakan. Nah kalau untuk posisi menjaga keuangannya di pelan-pelan dulu. Targetnya begitu ya untuk 270 untuk terendahnya, kemudian wilayah pertamanya di 300 break di bawah itu ya keluar. Kalau dari sini sampai sini kan agak jauh juga ya, itu makanya mungkin ada yang mau nunggu, mungkin ada yang mau cicil, boleh. Tapi kalau misalnya mau DCA boleh ya, bisa juga, tapi tidak terlalu disarankan ya, tidak terlalu disarankan, apalagi secara tren asingnya buangan gitu. Oke. Next kita punya Pegeo juga jadi titipan pertanyaannya teman-teman kemarin ya. Jadi gini, Pegeo ini saham Pertamina, anak perusahaan Pertamina, baru IPO kemarin 2023 ya, Februari. Dari awal melemah terus sampai di sini ya. Kita coba bikin di sini untuk batasnya dulu, dan tertingginya di sini, bisa juga di sini. Oke. Ya, Pegeo sampai dengan hari ini kita lihat di sini buangan. Ya, buangan. Kemudian di akhir-akhir asing mulai buang dan cukup dalam. Ini ada kenaikan terus tapi jarumnya tinggi. Nah, ini saham-saham yang sebenarnya secara teknikal cukup berbahaya. Nah, kemudian ada yang tanda seperti ini, sebenarnya kalau kita ngelihat mungkin akan ada pelemahan ya. Akan ada pelemahan. Oke. Ini saham baru, belum 1 tahun tapi sudah bagi dividen pada keuntungan perusahaan tahun lalunya Rp10 di harga 800 tuh ya 10% lebih ya. Ya. Sorry. Itu ya. Kalau 800 8 1%. Sorry, 1% lebih ya harusnya ya. Oke, untuk dividennya tapi baik sebenarnya untuk saham baru dan sudah bagi dividen. Cuman kita lihat di sini trennya memang melemah, untuk pergerakan situasinya juga cukup tinggi.
Nah, kita coba lihat secara asing ini ya, pergerakan detektornya dari sorry teman-teman, tadi sempat tersedak ya. Coba kita lanjut dulu untuk pergerakan dari detektornya Broxum. Oke. Sorry. Jadi ada akumulasi yang dibuang. Ada ya distribusi lah, bukan akumulasi. Ada distribusi dengan BK AK yang buang dari asing, ada XA, ada DR yang masuk. Nah, cuman untuk saham ini teman-teman, karena ini saham baru, teman-teman harus perhatikan juga. Coba teman-teman cek ya di sini untuk underwriternya itu KZ sama CS yang gedenya, ada CC juga. Yang besar itu di KZ ya, sebentar. Ya, KZ. Sama, nah nih CSLA. Nah, kita lihat coba teman-teman. Dari Februari, anggaplah lah Februari tanggal 24 kan. Nah, KZ ini sampai dengan hari ini masih masuk gitu ya. KZ ini masih masuk, CC juga masuk, CS juga masuk. Artinya saham ini masih dijaga sama underwriternya ya. Sampai dengan hari ini kita lihat ya, sampai dengan hari ini dari 24 Februari sampai dengan 18 Agustus, sepanjang ini masih dijaga, belum ada buangan ya. Justru ini sebenarnya baik sebenarnya ya, karena trennya harusnya lebih tinggi lagi nanti. Karena masih dijaga, jadi maksudnya mereka masih punya barang, dan average rata-rata dari KZ, CC sama CS ini di angka 830-an di sini nih. Nah, ya mirip-mirip sama angka dividennya nih. Ya kalau kita 854, 837, 835 ya di sini ya mirip-mirip gitu ya. Jadi sebenarnya ini saham ini masih di maintain teman-teman ya. Kalau kita ngelihatnya saham ini masih di maintain. Coba kita cek dulu. Coba kalau kita cek selama 1 bulan terakhir di bulan yang sama ini ya. Coba. Udah refresh belum ya? Udah ya. Oke. Nah, dalam 1 bulan terakhir ini KZ tetap masuk teman-teman, KZ tetap masuk. Jadi secara tren ini masih dijaga sebenarnya. Yang foreign ini ya kita belum tahu ini foreignnya apa, tapi kalau kita lihat di sini ada ZP, ada BK, ada AK, ada LG yang memang melakukan profit taking ya di angka atas ini. Oke, itu dulu. Kemudian secara pergerakan asing ya, memang ada masih buangan ya, apalagi sempat angka 1000 banyak yang TP nih gitu ya. Nah, ini banyak yang TP ya teman-teman. Tapi secara net baik kita lihat di sini masuknya cukup banyak sampai dengan 40.000 sebenarnya. 400 ribuan nih. Ini maksudnya gimana? Nah, karena kalau kita lihat sebenarnya diukur terus, jadi ini masih ada akumulasi teman-teman. Tadi kita lihat di sini KZ juga masih masuk cukup banyak tuh. Ya. China aja 60 miliar sebenarnya dia masuk. Jadi dia nampung semua penjualan dari ZP gitu ya, dari BKK ini ada Beki, ada XA, ada CP, ada ini yang nampung gitu ya. Nah, ini MTD. Coba kita lihat kalau dari Juli misalnya, sekarang tanggal 18, coba kita lihat Juli 18. Nah, KZ-nya tetap punya barang. Di rata-rata harga 900-an di sini. Ya, 910-an di sini nih. Nah, oke. Itu untuk jangka panjangnya dari PGO. Oke, kalau untuk teknikalnya gimana? Kita ngelihatnya untuk teknikalnya akan ada pelemahan dulu ya. Tetap akan ada pelemahan dulu. RSI dan SASIC-nya sudah di overbought-nya, jadi mungkin akan pelemahan dulu. Targetnya di mana? Target kita 850. 850 itu kalau teman-teman bisa punya, itu sama dengan harga KZ dan teman-temannya tadi dari awal saham ini IPO ya. Jadi dari Februari sampai dengan saat ini itu harga ini meskipun buangan ya, itu harga mereka itu di 830 sampai dengan 850-an. Jadi kalau teman-teman bisa punya harga di situ, berarti itu cukup sesuai dengan apa yang sedang diharapkan oleh teman-teman yang punya barang banyak di sini. Maksudnya dari KZ sama dari CS gitu ya. Broker-broker yang maintain saham ini itu yang mereka pasti punya lot lebih banyak ya. Jadi itu mereka tuh justru punya barangnya di situ. Jadi kalau teman-teman bisa di situ itu cukup baik.
Ya untuk trennya gimana? Untuk trennya ya ini perusahaannya Pertamina gitu ya. Meskipun perusahaan Pertamina, tapi kita lihat Pertamina juga BUMN besar yang selalu profit ya dari tahun ke tahun. Oke, untuk wilayah entry-nya kita targetinnya sampai di sini. Ikutin aja dulu EMA 100-nya. Ya. Kalau di sini menurut kita masih ketinggian, apalagi ini baru ATH itu kan 3 hari lalu, 4 hari perdagangan lalu ATH ya. Tahan sampai dengan kalau bisa tunggu dulu sampai ada pelemahan di sini. Apalagi ini juga udah dead cross gitu ya. Jadi jangan nafsu untuk saham-saham seperti ini. Ya. Nih, kita gambar lagi. Nih, Februari tanggal 24. Trennya masih diakumulasi oleh KZ, CS, CC. 3 ini adalah underwriternya teman-teman ya, dengan harga di angka sekian. Jadi ya 200 miliar, 21 miliar ya. Jadi barang mereka masih banyak. Ya, kalau mereka yang jualan itu yang bahaya. Ya, oke, hati-hati di situ ya. Itu tipsnya aja. Oke, selain 2 saham itu, terima kasih untuk yang sudah komen, yang sudah nitip pertanyaan, udah kita bahas ya. Di luar itu, kita di anak saham ini tetap punya beberapa saham yang tetap menjadi pick list kita. Oke, kita membahas dulu Adaro. Ya, jadi Adaro masih sesuai dengan tren kita ya. Targetnya menguat, kemudian sudah cross, ya pas ya. Bersinggungan MA10, MA20, targetnya dia pergerakannya juga tertahan MA100 tapi sudah di atas MA60, trennya masih bagus. 2540 pergerakan Adaro menguat kemarin 0,7% dengan di sini nih distribusi YU, BK, YP, KZ. Tapi di sini nih kalau kita lihat KIZ, PNI, CC ini mulai diakumulasi. Meskipun dari pergerakannya belum terlalu banyak, tapi ini masih menarik. Kenapa? Dia hanya tertahan di MA 100. Apabila dia berhasil break, targetnya di sini teman-teman. Targetnya 2700-an ya. Targetnya 2700-an sebelum nanti balik lagi ke wilayah 3000-an. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat tren jauhnya, ini sebenarnya udah ketutup ya. Yang ini mungkin kita hapus, udah ketutup ya, teman-teman. Nah ya, kalau mungkin kelihatan nggak ya? Nih, ini kan udah ketutup nih. Nah, dia punya satu gap yang belum ketutup. Nah, di sini nih. Ini aja kita jadiin sebagai the next resist, sama seperti yang udah kita gambarin. Nanti dia akan melemah. Memang akan panjang. Mungkin bisa sampai Q4 ya, Q4, Q3 baru dia akan bisa naik sekencang itu. Target kita berapa waktu ke depan ya. Di sini akumulasinya gambarnya distribusi. Coba kita lihat secara asing. Nah, kalau kita lihat di sini distribusi, karena memang ini untuk total ya. Kalau yang di aplikasi Mira ini hanya untuk yang foreign aja. Kita lihat foreignnya ini full akumulasi dalam 3 hari terakhir dengan pergerakan harga yang lumayan. Ya, kita lihat dari sini ke sini harusnya udah 6%-an lebih ya. 6% ya. 6% lebih. Nah, itu jadi targetnya sampai dengan 2700 dulu untuk pergerakan Adaro. Next kita punya ADMR yang teman juga anak perusahaannya. Nah, ADMR sudah confirm, dia confirm ya di atas ini dia udah break ya, dia break di atas sama 100, dia break target triangle kita. Targetnya di mana? 1300. Dia kemarin udah sempat kena 1200 ya untuk pergerakan ADMR. Menguatnya juga kenceng banget kalau kita lihat dari sini pas dia golden cross. Ini udah 6%, kemudian dia 10%, melemah 3% ya. Ini sama ini habis gitu ya, 13%. Ini 6% habis. Masih 13% dan 6% lagi. Hampir 20%, 19%. Dari sini sampai sini tuh udah hampir 20% ya. Ya 1000 ke 1200 saja kan udah 20% gitu kan. Jadi congrats, kita udah nyampe di sini ya. Kita bahkan notisnya tuh dari sini nih, udah dari pas dia tertahan kemudian kembali menguat ya. Yang ikut congrats ya. Kalau kita lihat di sini ada trennya, ada akumulasi dan juga distribusi. Coba kita lihat secara asing. Asingnya cukup banyak ya. Nah, jarang dia ada sekenceng ini. Jadi gini, kita lihat ADMR ketika kenceng, besoknya akan naik juga lumayan. Nah, itu biasanya naiknya juga diiringi dengan ini cukup kenceng ya. Dengan apa?
ada akumulasi dari asing dan juga secara pergerakan candlenya kenceng ya, di atas 3% itu kan kenceng, harusnya lumayan gitu ya. Nah 15 miliar naik 7%, kemudian di sini ya ini 6 miliarnya kemudian naik lagi, ada akumulasi. Kemarinnya mungkin ini ya buang-buang dikit lah cari untung, ternyata TP, dan hari ini terakhirnya juga naik lagi. ADMR targetnya di 1300-an. Wilayah entry-nya di mana? 1050 maksimal. Di luar itu bisa perhatikan sampai dengan 1000 untuk MA 100-nya. Oke. Ada ADMR, ada RO. Kemudian kita punya perbankan. Nah, sudah masuk bulan Agustus, kemudian nah ini gagal. Ya udah, berarti kita keluar dulu dari target yang itu ya. Gak apa-apa. Jadi itu wajar teman-teman ya. Itu wajar. Maksudnya kita selalu punya trading plan. Kalau tidak sesuai kita harus keluar, kalau sesuai kita ini. Tapi untuk saham sekelas BBRI ya, untuk jangka jauhnya pasti akan terus menguat ya, apalagi kemarin udah HTH. Untuk sekarang ada pelemahan dulu. Justru kita suka. Kenapa? Karena biar bisa beli di harga murah ya. Untuk BBRI target kita 5.300 target bottomnya. Hari ini pergerakannya tertahan di MA60. MA60 5.575 dengan penguatan hampir 1% ya. Trennya akumulasinya cukup kencang dan didominasi asing. Nih. Ya. Masuk ke wilayah 100 kembali. Ya, masuk ke wilayah 100 kembali. Ini mungkin akan panjang, nggak apa-apa. Targetnya 5350 sampai dengan 5300, bisa perhatikan wilayah entry. Meskipun nanti tidak akan serendah ini mungkin ya, mungkin menurut view kita kalau dalam beberapa waktu ke depan, kecuali ISG nya kembali ambruk ya, karena ISG target kita masih akan lemah nih. Perhatikan aja, mungkin antri aja dulu ya, pasang-pasang antrian nggak ada masalah, apalagi untuk saham kelas BBRI ya. Di sini wilayahnya, kemudian untuk targetnya tetaplah kita kira untuk BBRI akhir tahun ya 6000 ya, 6000. Kita lihat secara pergerakan asing. Nah, nguat turun mantul. Nah, ini mulai mantul nih asingnya nih. Jadi asik, meskipun tipis ya udah kita pelan-pelan aja. Kita tunggu sampai di wilayah 5300 untuk enter lagi. Kalau kita kemarin mungkin udah TP ya di sini teman-teman ya, untuk BBRI. Kita kalau nggak salah sekitar 5650 apa ya? Ya 5650 kita udah TP di sini ya. Ya 5650 kita udah TP duluan. Kita punya barang itu kalau nggak salah dari 5100 ya di sinian ya. Setelah ini ada pelemahan ya sekitar sini 5100. Ada penguatan di sini, kita udah TP. Nggak apa-apa. Tidak harus seringan ya, tidak harus. Teman-teman boleh punya view sendiri. Kalau kita justru mungkin kita ngerasain udah cukup ya udah kita TP gitu. Ya, kalau ada yang menyimpan 10 tahun boleh. Ada yang cuma hidup dari capital gain sama dividen boleh. Tapi kan tidak semua sama, jadi ya kita menyesuaikan juga ke teman-teman ya. Jadi kebetulan kita di sini sambil kerja ya, main trading ya, bisa trading juga. Nah, kemudian kalau ada cuan mungkin kita mau ambil, kita realisasiin ya, itu kan juga sesuatu yang menguntungkan. Yang penting jangan rugi gitu aja. Ruginya dibatasi, kalau cuan mau terus maksimal juga boleh, tapi kan apalah cuan kalau nggak direalisasikan kan ya gitu. BMRI sekarang, BMRI secara tren netral. Ini lagi nggak ketemu nih AK sama BK. 1T teman-teman ya, 1T buang-buangan barang. Menguat. Di sini melemah ya, di sini melemah karena di atas open ya. Di atas open close-nya 5775, opennya 5725 meskipun di bawah hari kemarin. BMRI itu view kita juga akan melemah dulu, targetnya di mana? 5250 sama di sini 5250-an. Nah, mulai ada akumulasi. Ini udah sempat 6000 untuk BMRI, targetnya 5400, kita 6400. Kita mungkin akan masuk lagi ketika dia masuk ke 5000 ya, mungkin 5400 sampai dengan 5200 kita akan masuk lagi. Kalau dia melemah lagi ya kita tetap masuk lagi. DCA aja kalau untuk saham sekelas BRI, BMRI ya, ada BBCA, ada BNI
yang kuat, yang juga jadi motor ASI mungkin ya, kita akan pede untuk masuk. Kita mungkin tapi hari ini fokusnya ke perbankan dulu ya. Ini cukup menarik, targetnya 5270 mentoknya untuk kita masuk lagi, tapi mulai 5400 kita rasa kita udah mulai cicil lagi untuk pergerakan BMRI. Next kita punya saham BBNI. Nah, BBNI ini cukup banyak gambar-gambarnya sebenarnya ya, nggak apa-apa, tapi itu justru membuat kita, oh ini kita riset, kita jangan pernah capek untuk belajar. Teman-teman, untuk pergerakannya sudah berada di wilayah overbook, harusnya ada pelemahan dulu ya, akan ada pelemahan dulu. Target pertamanya mungkin akan di 8850, 8825, bottomnya nanti di 8650 ya, 8650 bottomnya. Untuk pergerakannya tertahan di 9050. Untuk mungkin TP1 kita bisa di 9300 ya, yang mau entry bisa perhatikan, mungkin siap 100 tick baru masuk, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mungkin setiap 50 tick, tergantung itu gaya tradingnya masing-masing aja. Cuman kalau kita biasanya tiap untuk BBNI kemudian BBCA itu kita tiap 100 poin kita masuk untuk average pelan-pelan ya, average pelan-pelan. Tergantung dana juga ya teman-teman, tergantung dana. Mungkin mau masuk dulu 10%, turun lagi 100 apa 200 tick atau 150 tick, masuk lagi 30% dari kapasitas trading ya, bukan dari modal. Hati-hati juga kan memang kalau pakai modal. Oke. Di sini ada buangan sedikit. MG masuk nih, Mogenya masuk, bapaknya jualan, anaknya Mogenya akumulasi pelan-pelan. Kita lihat trennya di sini, harusnya ada akum. Harusnya akum. Ya, tipis tapi akumulasi. Nah, ini kita cukup suka. Meskipun di sini trennya sedang melemah. Tapi pergerakannya mesti tertahan MA60, MA100, MA60, MA100, nggak apa-apa, dia akan bentuk pola-pola di sini dulu. Targetnya akan bentuk double bottom, kalau enggak mungkin bahkan bisa triple bottom untuk BBN ini, karena BBN ini cukup volatile, jadi pergerakannya cukup liar juga. Untuk pergerakan saham bank yang liar, yang lagar tapi yang liar menurut kita ya BBN ini. Jadi yang mau, kadang dia kan bergeraknya bisa 1%, bisa 2% gitu. Nah, sekelas Big Four bisa bergerak ini kan lumayan ya. Jadi ada yang suka main agak besar kemudian masuk 2% cabut, 1% cabut, nggak ada masalah. Cuman teman-teman dari setiap sekuritasnya jangan lupa dicek fee-nya ya. Kadang orang yang 1% itu fee-nya udah 0,5%, bahkan ada yang 0,7%-an dari keuntungan. Jadi sebenarnya, aku sebenarnya masuk kalau 100 juta aja 1% kan sejuta, ternyata kok masuknya nggak sampai sejuta, cuma 200-300 ribu misal ya. Itu karena persentasenya. Jadi biasanya kalau semakin sering transaksi fee-nya semakin murah, biasanya bisa nego di beberapa sekuritas tuh, bisa nego, bisa ada yang sampai cuma 0,2 untuk total jual beli, atau ya kalau saya nggak salah 0,2 untuk total jual beli ya. Ada yang kalau nggak salah juga 1,5, 0,15 kalau saya nggak salah dengar pernah. Ada yang sempat ngomong bisa sampai segitu, dimana teman-teman cari info sendiri. Kita untuk saham-saham ini kita bahas di sini ya, kita cuman gunakan toolsnya ya. Oke, kemudian ini masih model akumulasi, jadi ini cukup menarik. Oke teman-teman, mungkin itu saham yang jadi weeklist kita dulu hari ini. Buat teman-teman yang ingin membahas sesuatu bisa tulis kolom komentar. Terima kasih yang udah komen, sebisa mungkin kita balas ya. Terima kasih juga, tetap dukung channel ini terus ya teman-teman, dengan cara like, comment, and subscribe, karena dengan itu kita bisa berkembang bareng-bareng. Kita doakan semua teman-teman untuk bisa sehat terus, agar bisa tradingnya dengan baik, terjaga terus money manajemennya. Salam cuan dan see you.